Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Yeay. Alhamdulillah ya, Rega kembali ngonten lagi nih ya untuk pertama kalinya setelah berapa nih teman-teman ya, sekitar 5 atau 6 bulan ya, setengah tahun. Wah, Rega nggak buat konten buat teman-teman. Sebenarnya banyak nanya dari kemarin, Bang, ayo dong konten lagi, kan sekarang lagi pendaftaran IPDN nih. Ya udahlah, Rega bilang kan ya, masih banyak tuh video-video abang yang sebelumnya yang kalian juga belum lihat pastinya. Dan di video kali ini Rega bakal sedikit membahas bukan IPDN ya, jangan kecewa lah, jangan kecewa. Tapi Rega bakal membahas terkait pendaftaran ataupun seputar info CPNS. Sebenarnya nggak berbeda teman-teman ya, dan konten ini itu diprakarsai atau diawali karena ada yang nge-DM Rega nih ya, ngechat kalau dia nih kepengen informasi terkait dengan CPNS. Dan Rega pikir kalau info CPNS dan IPDN ataupun sekolah kedinasan itu nggak jauh berbeda teman-teman, jadi hampir sama aja ya. Jadi buat teman-teman nih ya yang sekarang sudah lulus SMA ataupun punya niatan untuk mengikuti pendaftaran CPNS pada tahun ini, kalian bisa ikuti video Rega setelah ini ya. Oke, tunggu aja. Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Oke, langsung saja check this out. Ya teman-teman semuanya ya, jadi video ini tuh berawal dari ketika ada teman-teman nge-DM Rega nih ya, bilang kalau Bang, gimana nih Bang kalau saya sudah pernah ikut IPDN ataupun sekolah kedinasan lainnya, dan kebetulan saya nggak lolos nih Bang ya, karena mungkin belum rezekinya atau persiapannya juga belum matang nih ya. Dan sekarang nih Bang, itu ada pendaftaran PNS, apakah bisa daftar? Bisa lah ya, selama kalian belum menjadi PNS ya, tidak ada pelanggaran ataupun persyaratan yang tidak terpenuhi buat kalian tuh bisa mendaftar teman-teman ya. Dan umur kalian sudah mencapai 18 tahun tentunya kan ya, karena di pendaftaran ini itu umur minimal yaitu 18 tahun. Jadi kalian bisa nih ya yang sudah lulus SMA, kemungkinan ya, sebenarnya ada dua pilihan teman-teman ya. Ketika teman-teman itu menanyakan ke Rega nih ya, Bang enaknya gimana sih Bang, saya tuh pengen menjadi seorang PNS ya, terus dia pengen masuk di sekolah kedinasan karena dia pengen nanti setelah lulus ikatan dinas langsung jadi PNS. Namun ketika dia nggak lulus nih ya, di tahun pertama dia dicoba nggak lulus, nah dia nih ada kesempatan untuk bisa menjadi PNS melalui jalur seleksi penerimaan CPNS umum teman-teman ya. Dan menurut Rega sih nggak masalah buat kalian gitu ya, yang penting adalah kalian tuh benar-benar niat. Oke, karena goalsnya juga sama, kalian bakalan mengabdi kepada masyarakat ya, menjadi seorang aparatur sipil negara teman-teman ya. Jadi jangan kalian bingung ataupun galau ketika ada pendaftaran CPNS yang dibuka. Dan untuk segala persyaratan di CPNS itu mirip teman-teman dengan persyaratan yang ada di sekolah kedinasan ya, untuk yang SMA. Jadi buat teman-teman yang sudah lulus SMA dan pingin ikut tes CPNS itu bisa ya, pilih formasi yang kriterianya itu untuk lulusan SMA. Biasanya yang banyak banget itu di Kemenkumham ya, seperti itu teman-teman. Dan banyak lagi di instansi atau di pemerintah daerah kalian masing-masing nih ya. Coba kalian cek di akunnya SSC ASN ya di BKN. Kalian tuh bisa lihat di sana informasi, dan informasi untuk kriteria yang SMA itu apa aja, formasi jabatannya yang bisa kalian ikuti teman-teman ya gitu ya. Jadi sebenarnya dari persyaratan aja itu hampir mirip teman-teman. Jadi kalau kalian sudah pernah mendaftar sekolah kedinasan nih ya, kalian itu sudah punya cadangan arsip dokumen-dokumen yang bisa kalian siapkan untuk pendaftaran CPNS ya, baik itu ijazah, foto, dan lain sebagainya, itu mirip teman-teman.
Dan prosesnya pun itu sama juga ya, ketika kalian ingin mendaftar di sekolah kedinasan, kalian harus buat akun terlebih dahulu di BKN, dan juga untuk yang CPNS itu juga buat akun di BKN juga, di websitenya ya teman-teman di sini ya. Jadi kalian bisa buat akun terlebih dahulu dan kemudian mendaftar. Dan informasi yang pengen Rega sampaikan juga di video kali ini ya, buat teman-teman nih ya yang sudah punya niat banget nih ya, pengen banget masuk di tahun ini bisa lolos menjadi seorang PNS ya, meskipun dengan jalur CPNS umum, bukan jalur sekolah kedinasan seperti IPDN dan lain sebagainya ya. Rega sarankan kalian benar-benar sungguh di tes SKD. Kenapa? Kalau di tes kedinasan teman-teman ya, itu memang ada beberapa tahap tes ya, baik itu tes SKD, tes kesehatan, tes samapta, tes wawancara, tes psiko, tes pantukin dan lain sebagainya. Dan kalau di tes CPNS ini sebenarnya lebih simple tesnya, nggak sebanyak tes kedinasan. Jadi teman-teman itu bisa fokus ke salah satu tahapan yang harus kalian siapkan. Salah satunya adalah tahapan tes SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Kalian nih yang belum paham apa tuh KSKD, mungkin teman-teman di sini yang baru tahu atau baru ingin mengikuti tes CPNS dan belum pernah mendaftar sekolah kedinasan ya, kakak kasih tahu kalau tes SKD itu terdiri dari 3 jenis ya, TWK, TEU, dan TKP. Tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi teman-teman ya. Jadi ini hal yang sangat penting ya, karena juga ini adalah tes awal kalian ya untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari-cari pembelajaran tentang SKD, kalian sebenarnya nggak usah bingung teman-teman ya. Kalian bisa gunakan buku kalian atau aplikasi kalian yang punya pembelajaran tentang SKD dari sekolah kedinasan. Sebenarnya isinya sama teman-teman, kayak Rega gini ya. Rega tuh punya buku yang kayak gini teman-teman ya. Nah ini dulu punya 2. Nah buku ini sebenarnya ini isinya tentang tes kedinasan ya, ini khususnya di stand gitu ya, Rega beli. Dan sebenarnya isinya juga pun sama kalau kalian belajar tentang SKD. Di sini juga ada edisi khusus persiapan tes SKD teman-teman ya. Di sini juga ada. Sebenarnya ini buat tes Akmil, STIS, IPDN, Akpol, dan lain-lain. Tapi juga bisa untuk kalian yang mau mendaftar tes CPNS. Isinya sama kok ya. Yang penting adalah kalian mempelajari. Kalian percuma beli, nggak dipelajari. Jadi nanti next mungkin Rega bakalan sedikit memberikan wawasan buat teman-teman semuanya, apa sih SKD itu dan bagaimana caranya untuk mengisinya, dan bagaimana cara belajarnya agar efektif dan efisien. Dan kalau kita tahu ya, untuk pendaftaran tes CPNS pada tahun 2021 ini itu sudah dibuka ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa cek di akunnya SSCSN di BKN. Kemudian untuk pendaftaran ini bakalan ditutup sampai tanggal 21 ya, betul kan? Tanggal 21 Juli. Nah, jadi yang belum mendaftar harus kalian siapkan terlebih dahulu nih mental kalian dan dokumen-dokumen yang sudah kalian siapkan. Nah, buat yang pernah mendaftar di sekolah kedinasan, sebenarnya kalian sudah punya keuntungan tersendiri nih ya, karena kalian sudah punya dokumen-dokumen yang lengkap, dokumen yang mungkin harus kalian periksa lagi agar tidak keliru nih ya. Karena Rega tuh dari tahun ke tahun ya sudah berkecimpung di dalam dunia pendaftaran sekolah kedinasan, dan tiap tahunnya itu masih banyak sekali teman-teman yang menanyakan dan terjadi kesalahan saat pendaftaran teman-teman ya. Entah itu yang namanya keliru, berbeda dengan nama di ijazah, ataupun foto yang diupload itu miring, kebalik, dan dokumen diupload itu keliru, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Jadi buat teman-teman nih ya, ketika kalian mendaftar akun atau membuat akun ya dan mendaftar, sebaiknya teman-teman itu siapkan dulu deh dokumen-dokumen yang lengkap ya. Jadi cek dulu nih di list persyaratannya apa aja nih harus disiapkan, dokumen-dokumennya, foto, ijazah, dan lain-lain tuh teman-teman harus siapkan terlebih dahulu dalam bentuk softfile ya, kalau diminta dalam bentuk softfile PDF dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus siapkan dulu nih, jangan keburu-buru mendaftar loh. Ketika mau diupload, filenya yang mana nih ya, filenya yang mana nih, ntar keliru filenya. Jadi sudah disiapkan file dengan nama filenya. Teman-teman bisa lihat tuh banyak di web-web itu apa aja sih syarat dan harus yang kalian upload di dokumen di website pendaftaran CPNS tahun 2021 teman-teman ya. Oke. Dan buat teman-teman nih yang kebingungan
mungkin baru tahu nih ikut tes CPNS pendaftarannya itu gimana sih Kak, cara-caranya, alur-alurnya itu gimana, itu bisa lihat di SSCASN. Itu banyak sekali ya info-info bagaimana alur, dan juga di Twitternya juga ada, di Instagram, di mana-mana tuh sebenarnya ada info-info terkait dengan CPNS teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di sana. Oke, tipsnya nih buat teman-teman yang mengalami gangguan ataupun error ketika kalian mendaftar ya, kalian bisa gunakan tips dari Rega. Yang pertama adalah gunakan waktu yang tepat. Maksudnya apa sih Kak? Nah oke, maksudnya ketika kalian ingin mendaftar, gunakan waktu-waktu yang sekiranya aksesnya itu tidak banyak dipakai oleh orang ya. Jadi contohnya nih, ketika malam hari ataupun dini hari, subuh ya, setelah kalian sholat, kalian bisa mendaftar itu dengan lancar ya. Karena memang jam-jam segitu kan aksesnya kan sedikit ya, ketimbang kalian mendaftar saat siang hari ataupun sore hari, karena itu sedang ramai-ramainya. Jadi itu meminimalisir kesalahan ketika kalian membuat akun ataupun kalian mengupload dokumen. Jadi nggak terjadi error ataupun trouble ketika kalian mengupload dokumen dan mendaftar di akun SSCASN, teman-teman. Dan yang kedua adalah gunakan provider dengan kualitas yang terbaik, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nih mungkin ada di pelosok desa ya, teman-teman bisa lah ke kantor kelurahan, kantor desa atau kecamatan, gunakan wifi di sana, atau minta bantuan temennya ke rumah temennya, di sana akses bareng-bareng buat daftar ya. Pokoknya nih ya, kalian gunakan provider yang baik, yang lancar, yang nggak putus jaringannya, karena itu bakal mengganggu banget teman-teman ya. Ketika kita mengupload dokumen, loadingnya lama banget, sampai nih ya bisa error lagi, keluar lagi, dan mengulang lagi, dan itu bikin kalian jengkel mungkin ya. Jadi teman-teman bisa gunakan provider yang oke kualitasnya lah ya. Dan untuk kalian yang sudah mendaftar di SSCASN sampai ke resume ya, sudah sampai ke resume, kalian sudah selesai nih ya. Dan pertanyaan muncul lagi nih, Bang, setelah di resume ada kekeliruan di data saya Bang. Aduh, itu tuh pasti tuh dari tahun ke tahun ya, Rega memberikan informasi ini ke teman-teman semuanya, itu pasti ada juga yang mengalami hal tersebut teman-teman. Entah namanya yang keliru, fotonya yang kebalik, nggak sesuai ijazah lah, bla bla bla, banyak sekali permasalahan ketika kalian sudah meresum. Dan apakah bisa dirubah? Rega dapat infonya tuh ya, kalau sudah diresum nih ya, berarti sudah clear, data dokumen yang kalian upload itu sudah benar dan sesuai persyaratan. Jadi kemungkinan tidak bisa dirubah lagi teman-teman ya, karena sudah diresum dan keluar. Tapi kalau menurut Rega pribadi, ketika ada kekeliruan yang masih wajar ya, seperti halnya nih ya, foto kalian ketika ngupload nih Kak, foto saya tuh benar ya, hadapnya ke depan dan berdiri, tapi kenapa ketika diupload, ketika pencet resum nih Kak ya, yang keluar malah fotonya saya tuh jadi landscape kebalik ya. Itu nggak masalah teman-teman, karena mungkin ya sistemnya yang lagi capek. Tapi pengalaman Rega sendiri ya, mengurus teman-teman yang melakukan pendaftaran di sekolah kedinasan, hal itu tuh masih wajar ya, karena juga toh lolos mereka ke tahap selanjutnya ya. Yang penting berdoa aja buat kalian semua ya yang sudah mendaftar, untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya ya, lolos di tahap administrasi dan bisa mengikuti tes SKD ya. Oke teman-teman ya, itu aja video kali ini, semoga memberikan pencerahan buat kalian semuanya dan semangat. Oke, semangat menjadi ASN. Oke, itu aja ya teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai akhir ini, dan doakan semoga Rega tetap bisa istiqomah di YouTube ya, bikin konten buat kalian semuanya. Dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.